Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur Tuhan baik, kita semua sudah ada di ruangan gereja baru hujan. Luar biasa, kita bersyukur kita bisa menikmati ibadah ini, kita menyembah Tuhan, memuliakan Dia. Dan mari kita bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Dia melalui firman-Nya, supaya setiap hari hidup kita dituntun oleh kebenarannya. Amin. Mari, saya melanjutkan lagi khotbah dari Kisah Para Rasul, dan kita akan membaca pasal yang ke-16, ayat 11 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 11 sampai ayat yang ke-34. Cukup panjang ayat-ayat ini, Bapak Ibu baca, pahami apa yang ditulis oleh Lukas supaya kita bisa menangkap pesan firman Tuhan dari ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore ini kita akan belajar tentang perjumpaan dengan Allah melalui Injil yang menuntun kita kepada keselamatan. Sekali lagi, perjumpaan dengan Allah melalui Injil yang menuntun kita kepada keselamatan. Kalau Bapak Ibu ditanya, apakah Bapak Ibu pernah berjumpa dengan Allah? Apakah Bapak Ibu pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus? Maka apa jawab Bapak Ibu? Pernah atau tidak pernah? Halo? Bapak Ibu pernah berjumpa dengan Allah? Jawabannya suara hujan. Kalau kita ditanya, kalau saya ditanya apakah saya pernah berjumpa dengan Tuhan, saya akan menjawab ya. Kita semua harus menjawab ya, saya pernah berjumpa dengan Tuhan melalui apa? Melalui Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu percaya kalau sementara mendengar firman saat ini Allah sedang menjumpai kita dengan firman-Nya? Amin. Sesungguhnya saat kita mendengar Injil untuk pertama kali, Injil tentang Yesus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, yang memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya hanya oleh anugerah dan iman kepadanya saja kita diselamatkan. Sesungguhnya melalui Injil itu kita sudah berjumpa dengan Allah. Memang seperti kata Petrus, kita belum pernah melihat Dia dengan mata kepala kita sendiri. Kita belum pernah melihat Yesus seperti yang dilihat oleh Rasul Petrus, oleh rasul yang lain, kita belum pernah. Tetapi kita percaya kepadanya, kita mengasihi Dia, kita memuliakan Dia sebab kita berjumpa melalui Injil. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang bertanya, sudah pernah berjumpa dengan Allah? Sudah. Kapan? Saat aku mendengar Injil keselamatanku. Amin. Itu perjumpaan kita dengan Yesus. Ingat pujian lama itu? Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Kapan Bapak Ibu jumpa dengan Yesus? Saat kita mendengar Injil keselamatan kita, saat kita menerima berita itu. Coba kita baca lagi di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan tentang Injil?
Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sama seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi setiap kita yang percaya Yesus saat ini sudah pernah berjumpa dengan Yesus saat kita mendengar Injil keselamatan kita. Bapak Ibu, kalau kita belum berjumpa dengan Allah, kita belum lahir baru. Coba Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat yang ke-13. Saya mau kita semua memahami bahwa semua kita pernah berjumpa dengan Yesus. Efesus 1 ayat yang ke-13. Perhatikan firman Tuhan ini. Ya, di dalam Dia juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Perhatikan itu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saat kita berjumpa dengan Yesus melalui Injil, saat kita percaya kepadanya, kita berjumpa dengan Dia dan Roh Kudus memeteraikan kita sebagai jaminan akan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi berbicara tentang perjumpaan dengan Allah, Bapak Ibu, sadar tidak sadar, saat kita percaya Yesus melalui mendengar Injil, kita sudah berjumpa dengan Dia. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa, dan tatkala kita percaya, Allah mendiami kita, Allah tinggal bersama-sama dengan kita, Roh Kudus memeteraikan hidup kita. Jadi saudara, kemuliaan kita sekarang yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya adalah bahwa kita sudah berjumpa dengan Yesus melalui Injilnya, dan bahwa Yesus berkenan diam di dalam kehidupan kita. Yakin ada Yesus dalam hidup saudara? Amin. Percaya? Nah, kalau nggak percaya kan nggak selamat, saudara ya. Karena keselamatan itu kan mengenal Dia, persekutuan dengan Dia. Coba lihat di dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Ya, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Dia? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mari kita bersyukur, sebab melalui Injil kita sudah berjumpa dengan Allah. Dan saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Dia mendiami kita, Dia menyertai kita, Dia memeteraikan kita sebagai jaminan untuk kita menerima semua janji-janji Tuhan yang disediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan ragu ya, kalau ada yang tanya, kamu pernah melihat Tuhan? Belum sih? Aku belum pernah. Sudah pernah berjumpa Tuhan? Sudah. Kapan? Saat Injil diberitakan kepada saya. Amin. Dan saat aku percaya Dia melalui Injil, aku dimeterai dengan Roh Kudus. Ini perjumpaan kita dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, teks yang kita baca ini menceritakan tentang 3 perjumpaan manusia dengan Yesus. Yang pertama adalah perjumpaan Lydia dengan Yesus, perjumpaan Lydia dengan Allah melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus sehingga Lydia beroleh iman dan diselamatkan. Yang kedua adalah perjumpaan seorang budak dengan roh tenung berjumpa dengan Allah melalui Paulus ketika dia dihardik roh itu, dan roh itu meninggalkan dia. Kita tidak punya catatan apakah seorang budak perempuan ini diselamatkan, tetapi kita bisa berharap dia diselamatkan sebab dia telah dibebaskan dari roh tenungnya dan tuan-tuannya telah melepaskan dia. Saya pikir gereja akan menerima dia. Dan yang ketiga adalah
perjumpaan kepala penjara Filipi dan seluruh keluarganya dengan Yesus melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus setelah dia keluar dari penjara karena gempa bumi yang dahsyat itu. Ini adalah 3 kisah perjumpaan manusia dengan Allah. Dan ketika perjumpaan ini, sekalipun kita tidak yakin dengan yang kedua, tapi kita bisa berharap bahwa bahwa budak itu ya, seorang hamba perempuan itu diselamatkan. Tetapi kita melihat bahwa perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan yang direspon dengan benar, itu menuntun kepada keselamatan. Sudah pernah berjumpa dengan Yesus? Amin. Yakin selamat? Amin. Yakin Bapak Ibu ya. Nggak boleh ragu, nggak boleh bimbang. Nah, saya mau mengatakan bahwa Allah itu menggunakan cara-cara yang tidak biasa ya. Cara-cara yang unik untuk membawa manusia kepada keselamatan. Ingat bahwa anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia menggunakan cara-cara yang tidak biasa untuk membawa orang kepadanya. Coba Bapak Ibu pikirkan bagaimana cara Allah membawa Bapak Ibu kepada Yesus. Kalau saya mau tanya satu persatu, pasti semua punya kesaksian. Saya dibawa kepada Yesus melalui seorang pendeta yang menginjili saya secara pribadi. Di situ pertobatan saya yang sungguh-sungguh terjadi. Sekalipun saya lahir dari keluarga Kristen, tetapi saya sungguh-sungguh lahir baru ketika ada seorang yang memperkenalkan saya kepada Yesus melalui Injil yang diberitakannya secara pribadi. Saat itu saya bertobat, saat itu saya lahir baru, dan hidup saya tidak sama lagi. Tidak sama lagi. Dan inilah saya sekarang, karena perjumpaan saya dengan Yesus melalui pemberitaan Injil yang saya alami. Coba pikirkan apa yang membawa Bapak Ibu kepada keselamatan. Coba pikirkan dan Bapak Ibu bisa menyaksikan kepada kita semua di sini, nanti kapan-kapan ada ruang kesaksian gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu berjumpa dengan Yesus dan diselamatkan. Jangan sampai kita tidak tahu kapan kita berjumpa dengan Yesus dan diselamatkan. Kita harus tahu kapan kita sungguh-sungguh menerima Dia, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh bertobat. Dan teks ini menunjukkan ada 3 orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Tetapi dengan Injil yang sama mereka diselamatkan Bapak Ibu. Jadi apa yang dapat kita katakan tentang kisah 3 perjumpaan ini, bahwa Allah itu dalam kasih-Nya, Allah itu dalam pemeliharaannya, Dia bekerja menarik orang-orang yang berbeda-beda kepada keselamatan, menarik orang-orang kepada dirinya sendiri dengan Injil yang sama. Ingat bahwa Allah menarik kita kepada Dia dengan Injil. Amin Bapak Ibu. Allah menarik orang-orang kepada keselamatan dengan Injil yang sama. Orang boleh berbeda, situasinya boleh berbeda, masalahnya boleh berbeda, tetapi Injil yang membawa keselamatan hanya satu. Injil yang unik, yang tidak ada duanya, yang tidak boleh dipalsukan, yang tidak boleh ditambah atau dikurangi isinya. Kata Paulus, terkutuklah orang yang memberitakan Injil yang lain selain Injil yang dia beritakan. Mari kita mengucap syukur. Dan kita memahami kebenaran ini bahwa Allah itu ya membawa orang-orang kepada keselamatan. Orang-orang yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, dengan Injil yang sama. Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa mungkin ada yang berpikir, kan kisah ini kayaknya biasa-biasa aja ya. Paulus menginjili perempuan-perempuan, kemudian ada satu yang dibuka hatinya, kemudian dia bertobat dan seisi rumahnya percaya Yesus dan dibaptis. Kemudian seorang budak, seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung, dia dilepaskan dari roh itu. Kemudian pertobatan seorang kepala penjara dan seluruh keluarganya. Kayaknya ini kan kisah biasa. Bapak Ibu, yang biasa-biasa ini dijadikan Tuhan luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena melalui 3 orang ini Bapak Ibu, Allah mulai bekerja menjangkau jiwa-jiwa sampai ke Eropa.
Kekristenan terbesar ada di Roma pada waktu itu. Dan kekristenan yang besar itu dimulai dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. Dimulai dari pengusiran setan atas seorang hamba perempuan. Dimulai dari seorang sipir, seorang kepala penjara. Allah itu bekerjanya unik ya. Bapak Ibu, jangan kecil hati, mungkin Bapak Ibu merasa bukan siapa-siapa. Tapi kalau Bapak Ibu mau menangkap rencana Allah, Bapak Ibu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membesarkan kerajaannya. Amin. Mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Saya yakin kalau kita kumpul seperti sekarang ini, kalau kita menangkap pesan Tuhan bahwa Allah bisa memakai kita untuk memperlebar kerajaan Allah, kita bisa dipakainya seperti 3 orang ini. Jangan menganggap dirimu biasa-biasa saja. Dan memang kita biasa-biasa saja, tetapi bersama dengan Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar. Apakah kita tidak rindu bahwa melalui gereja ini, kota Jember diselamatkan untuk Tuhan? Amin. Ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan. Bukan hanya gonta-ganti gereja, pindah sana, pindah sini. Tapi kita benar-benar membawa jiwa untuk masuk dalam keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Paulus datang ke Filipi, belum ada orang percaya satupun. Dan Allah memulai pekerjaannya yang besar melalui ketiga peristiwa ini. Seorang wanita yang bernama Lydia, kemungkinan dia seorang janda. Seorang hamba yang kerasukan setan, yang memiliki roh tenung. Dan seorang kepala penjara. Mari kita mau juga menangkap pesan itu Bapak Ibu. Berilah dirimu dipakai oleh Tuhan supaya melalui kehadiran kita di sini jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi Kristen-Kristen yang pasif ya. Hanya sekedar partisipan, pokoknya kebaktian, nyanyi sudah selesai. Tuhan punya misi yang besar dalam kehidupan kita. Dan Allah mau memakai kita untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Ingat, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Dan tanggung jawab itu diletakkan pada pundak kita masing-masing. Dan Allah mau kita melayani dia sesuai dengan karunia-karunia yang dipercayakan kepada kita. Mari, saya akan menyampaikan beberapa tekanan dari ayat ini, saudara. Saya akan menekankan kembali yang pertama, perhatikan bahwa Allah itu dalam kasih-Nya, Allah itu dalam pemeliharaannya, Dia itu bekerja menarik orang-orang yang berbeda. Perhatikan tekanan saya, menarik orang-orang yang berbeda, juga orang-orang dalam situasi yang berbeda untuk datang kepadanya. Berbicara tentang pemeliharaan Allah Bapak Ibu, saya mau mengatakan bahwa pemeliharaan Allah itu mengacu kepada fakta bahwa Allah itu bekerja. Allah yang berdaulat itu bekerja. Mungkin dapat kita katakan bekerja di balik layar, saudara. Bahkan sekalipun kita tidak menyadarinya, Allah itu mengerjakan pekerjaannya untuk rencananya itu digenapi. Terutama rencana keselamatan jiwa-jiwa. Dengan kata lain, saudara, tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi secara kebetulan. Amin. Juga sore ini, malam hari ini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini bukan kebetulan. Allah bekerja di balik layar untuk terjadi ibadah ini. Allah bekerja untuk saya memberitakan kebenaran ini. Saya sudah bekerja beberapa hari untuk menyiapkan khotbah ini. Dan Tuhan sudah mempersiapkan Bapak Ibu untuk hadir sore hari ini. Amin. Amin. Dan saya yakin Tuhan akan menyiapkan saudara untuk bisa mengenal kebenaran ini. Saya yakin keselamatan jiwa-jiwa itu bukan satu kebetulan Bapak Ibu. Kalau saya bisa berjumpa dengan seorang pendeta yang secara khusus menginjili saya, dan sejak saat itu hidup saya sudah tidak sama lagi, itu ada dalam rencana Tuhan. Kalau enggak mungkin saya sudah terhilang, saya enggak tahu di mana. Amin. Kita
Kita harus percaya itu Bapak Ibu. Nah, untuk kita bisa memahami bahwa Allah itu bekerja menarik orang-orang yang berbeda dengan situasi yang berbeda. Coba perhatikan kisah ini baik-baik sambil mengingat ayat-ayat sebelumnya. Sambil mengingat khotbah saya minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Contoh kasus Lydia. Lydia itu orang dari Tiatira. Tiatira itu di daerah Asia Bapak Ibu. Sekarang ini dikenal dengan Turki. Ya, saya tidak pernah ke Turki, tapi saya bisa membaca peta dikit lah ya. Turki bagian barat. Nah, kota ini terkenal dengan perdagangannya, terutama perdagangan kain ungu. Dan Lydia ini, kemungkinan seorang janda, tadi sudah saya singgung, dia pindah dari Tiatira, dari daerah Asia ke Filipi, ke Eropa, Bapak Ibu. Perhatikan ini ya, seorang Lydia, seorang dari Tiatira, dari Asia, pindah ke Filipi, pindah ke Eropa. Dia berbisnis di sana, saudara. Dia adalah seorang yang beribadah kepada Allah, maksudnya dia adalah bukan orang Yahudi, dia orang non-Yahudi yang percaya kepada Allah Yahudi, tetapi tidak sepenuhnya memeluk agama Yahudi. Nah, sekarang kita lihat Paulus yang berjumpa dengan Lydia. Paulus sebelumnya dia ingin ke Asia, dia ingin ke Tiatira, tetapi Roh Kudus melarang dia, jangan ke Tiatira, jangan ke Asia. Roh Kudus mencegahnya. Kemudian dia ingin ke Bitinia, ke Asia juga, tetapi Roh Yesus mencegahnya. Dan pada akhirnya Paulus melihat satu penglihatan tentang seorang laki-laki yang melambai-lambaikan tangannya. Marilah kemari orang Makedonia. Marilah kemari, tolonglah kami. Dan itu yang membawa Paulus pada akhirnya mendarat di Neapolis. Kemudian dia pergi ke Filipi yang berjarak sekitar 5 kilo, saudara. Perhatikan. Rasul Paulus yang ingin ke Asia, yang ingin ke Tiatira, ingin memberitakan Injil di sana, dicegah oleh Tuhan, dibawa oleh Allah ke Filipi, ya, dibawa oleh Allah ke Filipi karena penglihatan seorang Makedonia yang meminta pertolongannya. Sementara di sisi yang lain, seorang Lydia, seorang yang dari Tiatira yang pindah ke Filipi untuk berbisnis. Dan disitulah Allah mempertemukan mereka. Apakah ini satu kebetulan? Saya pikir tidak. Ternyata laki-laki yang melambai-lambai, tolong kami, menyeberanglah kemari. Itu bukan seorang pria, tetapi seorang wanita. Seorang wanita Asia, saudara. Ternyata penglihatan seorang pria Makedonia yang meminta tolong adalah seorang wanita Asia. Dia sudah beberapa hari ada di Filipi, tetapi tidak ada seorang Makedonia yang mendatangi dia, yang dia jumpai. Seperti yang dia lihat pada penglihatannya itu, tetapi setelah dia memutuskan untuk menyusuri sungai dan menemukan tempat berdoa orang Yahudi, disitulah dia bertemu dengan perempuan-perempuan yang sedang berdoa dan dia memberitakan Injil. Salah seorangnya Lydia yang dibuka pikirannya, dibuka hatinya oleh Allah sehingga dia menerima Yesus dan diselamatkan. Ini bukan kebetulan. Amin. Saya percaya pada waktu saya berjumpa dengan seorang pendeta itu bukan kebetulan. Dan kalau Bapak Ibu berjumpa dengan kami di sini, itu bukan kebetulan. Amin Bapak Ibu. Hargai ini sebagai kasih Allah yang besar kepada kita. Ini bukan sesuatu yang main-main, ini soal keselamatan jiwa kita. Dan saya yakin kita ada di jalan yang benar. Saudara mantap beribadah di sini? Amin. Yakin di sini firman diberitakan dengan benar? Ini bukan kebetulan Bapak Ibu.
Jadi Tuhan membawa Lydia yang dari Tiatira pergi ke Filipi, dan Paulus yang ingin ke Tiatira dicegahnya dan dibawa ke Filipi dan mempertemukan mereka sehingga satu jiwa dan keluarganya diselamatkan. Ini bukan kebetulan. Saya sangat yakin dengan keselamatan saya. Saya sudah menguji iman saya dengan Alkitab yang saya punya ini. Dan Bapak Ibu bisa menguji pengajaran yang saya sampaikan. Saya tidak mencoba menyenangkan manusia dalam khotbah-khotbah saya. Saya enggak mencoba menjadi populer, menyenangkan telinga. Saya membaca ayat yang panjang. Saya menjelaskan teks Alkitab, saya menguraikannya, ada kalanya membosankan, ada kalanya berat dipahami. Kadang istri saya bilang, ojo abot-abot lek khotbah. Abot apane saudara? Terlalu dalam teologianya. Kalau enggak dalam, kapan pinternya kita saudara ya? Amin. Kalau makan, mau makanan yang sembarang atau makanan yang bergizi? Gizi dong. Amin. Dan ini bukan kebetulan. Amin Bapak Ibu. Nah, kemudian Tuhan membuat satu pertemuan yang lain lagi. Ketika Paulus kembali lagi ke tempat doa atau tempat sembahyang orang-orang Yahudi untuk memperkuat iman mereka setelah pertobatan mereka, dia diikuti oleh seorang hamba wanita, hamba perempuan yang memiliki roh tenung. Dan saya yakin ini bukan kebetulan. Dan Allah mengizinkan hamba perempuan ini meneriakkan kata-kata, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dan ketika ini berlangsung beberapa hari, Paulus mulai kesal. Kan gak enak ya kalau diikuti ya. Ini hamba Allah yang maha tinggi. Ini memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Lalu dia mengusir roh itu dari budak perempuan itu, dari hamba perempuan itu. Dan seketika itu roh itu keluar dari perempuan itu. Bapak Ibu, sekali lagi Lukas tidak mencatat apakah akhirnya hamba perempuan ini bertobat. Tapi saya berharap dia bertobat. Boleh ya berharap ya. Karena dia sudah dibebaskan dari roh tenung itu. Dan Lukas mencatat kisah ini karena kisah ini menuntun Paulus berjumpa dengan kepala penjara di Filipi itu. Ketika roh tenung sudah keluar dari hamba perempuan ini, tuan-tuannya marah karena dia kehilangan penghasilannya. Mereka menjadi kaya karena roh tenungan ini, saudara. Mereka marah dan akhirnya menangkap Paulus dan Silas, menyeret ke pasar dan menghadapkan kepada pembesar-pembesar kota itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Paulus dijebloskan ke dalam penjara, dan di penjara itu dia bertemu dengan kepala penjara itu yang pada akhirnya menerima Yesus, bahkan seluruh isi rumahnya menerima Yesus dan diselamatkan. Saya yakin ini bukan kebetulan. Saya mau kita semua dapat menghargai bahwa apapun yang terjadi bukan kebetulan. Saya banyak mengalami perjumpaan dengan orang-orang tertentu yang sangat berdampak dalam kehidupan saya, yang telah mempengaruhi cara berpikir saya, yang membuat saya terbuka dan memahami kebenaran. Saya punya guru-guru, saya punya orang-orang yang telah menuntun saya, dan saya bersyukur kalau saya punya kesempatan juga untuk membagikan firman supaya kita mengenal Allah lebih baik lagi. Amin. Allah seperti yang diajarkan di Alkitab ini, Bapak Ibu. Coba lihat betapa berbedanya orang ini. Yang satu seorang pengusaha, wanita kaya, ya, yang rumahnya cukup besar sehingga bisa menampung Paulus, Silas, Timotius, juga Lukas yang menulis kisah ini. Kemudian seorang hamba perempuan yang tidak mengenal Allah sama sekali, sementara Lydia dia menyembah Allah Yahudi, dan kepala penjara, seorang militer yang keras, yang habis mendera tahanannya dia bisa tidur pulas. Kecuali dibangunkan oleh gempa bumi yang dahsyat.
Dan kita bisa melihat betapa berbedanya situasi yang dihadapi oleh orang ini. Yang satu mencari Allah, mendengar firman, dibuka pikirannya oleh Allah. Yang satu konfrontasi langsung dengan kekuatan Allah, kuasa Allah karena roh jahat yang menguasai dia. Dan yang berikutnya seorang yang diselamatkan karena pekerjaannya. Allah punya cara yang sangat luar biasa untuk menarik orang-orang yang berbeda, orang-orang yang memiliki situasi yang berbeda. Dan ketika jenis orang ini disatukan dalam satu persekutuan tubuh Kristus, seorang pengusaha, seorang hamba, seorang kepala penjara dan keluarganya, termasuk keluarganya Lydia. Itulah gereja, Bapak Ibu. Amin. Amin. Gereja itu kumpulan orang yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Dan saya bersyukur eklesia ini Indonesia banget gitu loh ya. Luar biasa ya. Ini dari mana, kalau dulu kan dari Sabang sampai Merauke, kalau sekarang dari apa namanya? Ya pokoknya dari ujung ke ujung lah saudara ya. Kita bisa kumpul seperti ini, menjadi satu tubuh Kristus ini luar biasa. Karena memang gereja adalah kumpulan orang-orang percaya dari semua suku bangsa. Yang pengusaha harus bisa menerima yang hamba. Yang pengusaha dan yang hamba harus bisa menerima yang militer. Mereka harus bersatu untuk melayani Tuhan. Bersatu untuk beribadah. Bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari sore ini kita bersatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mulai kita saling mengenal. Ya, yang pengusaha jangan segan-seganlah menghampiri yang hamba. Seperti saya seorang hamba. Kemudian yang militer, ya dekat-dekatlah sama pengusaha, kita kerjasama. Kita saling belajar hidup bersama-sama untuk kita membangun kerajaan Allah demi kemuliaannya. Amin. Lihat, Allah punya cara yang sangat luar biasa untuk mengumpulkan orang-orang yang berbeda dengan situasi yang berbeda. Dan itulah gereja. Makanya saya paling gak suka ya kelompok-kelompok yang homogen itu. Karena itu mengingkari prinsip gereja yang adalah persekutuan orang dari segala bangsa. Saya juga suka yang suka melihat keragaman tetapi satu. Gereja itu beraneka ragam tetapi satu kesatuan. Amin. Satu kesatuan di dalam keanekaragaman. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Ingat pujian itu. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua harta indah. Nanti terima mahkota. Kok gak ada yang tahu lagu itu sih? Nanti terima mahkota selamanya. Berarti orang-orang baru semua ini. Kalau orang tua-tua itu ingat lagu itu. Amin. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu. Bahwa Allah itu menggunakan Injil yang sama untuk menyelamatkan manusia yang berbeda-beda. Untuk menyelamatkan manusia dalam situasi yang berbeda. Saudara, orang dari suku apapun juga dari lingkungan manapun juga hanya ada satu cara untuk menolong mereka. Injil yang sama, yaitu Injil Yesus Kristus. Amin. Jadi orang boleh berbeda tetapi pengajarannya satu, Injilnya satu. Itulah Injil Yesus Kristus. Jadi Allah dalam kedaulatannya mengatur pertemuan orang-orang ini dengan hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya harus memberitakan Injil Yesus Kristus. Tidak boleh Injil yang lain. Sekarang ini saudara sedang ramai. Ada Injil-Injil yang lain. Yang tidak mengakui bahwa Alkitab itu firman Allah. Yang tidak mengakui bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Ini bahaya. Ini penyesatan dan kita harus hati-hati. Bahwa Allah menggunakan Injil untuk menyelamatkan
semua orang, betapapun berbedanya mereka. Makanya jadilah pemberita-pemberita Injil, Injil Yesus Kristus. Amin. Kita memberitakan Yesus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, yang telah memikul dosa-dosa kita, yang telah mati, yang telah dibangkitkan naik ke surga dan akan datang kembali untuk menjemput umat ketebusannya, dan yang akan menghukum semua musuh-musuhnya. Bukan orang yang berkata, gua rasa, gua enggak percaya seorang Tuhan yang menghukum Pak Yesaya yang begitu baik ini. Gitu. Jadi agama gua rasa. Gua rasa Tuhan enggak akan menghukum saya karena saya baik. Gua rasa semua orang anak Yesus sekalipun enggak mengaku Yesus Tuhan. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu ya. Ada yang pernah dengar video gua rasa itu? Kalau enggak pernah dengar gua rasa mungkin masih ingat si buta dari gua hantu. Itu film lamanya. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan video-video yang beredar itu. Saudara, orang baik seperti Cornelius, masih ingat khotbah saya? Kalau enggak percaya Yesus, enggak selamat. Amin. Amin. Lydia, seorang yang beribadah kepada Allah Yahudi, kalau enggak percaya Yesus, enggak akan selamat. Paulus, seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi, anggota Sanhedrin, hanya 70 orang, kalau enggak berjumpa dengan Yesus, enggak selamat Bapak Ibu. Jadi jangan ikut-ikutan yang gua rasa. Tapi ikut apa kata Tuhan. Amin. Apa kata firman. Nah makanya kalau Allah memanggil orang-orang melalui Injil, maka kita harus mencari setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Baik melalui perkataan kita maupun melalui tindakan kita. Nah ini tantangan bagi setiap kita yang percaya Yesus. Bapak Ibu, setiap ketemu orang, berdoalah supaya kita bisa memberitakan Injil. Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah orang sekarang ini ngumpulin yang sudah Kristen. Yang udah bergereja. Nggak berani memberitakan Injil kepada yang belum percaya. Ini kekeliruan besar. Ya sebenarnya kalau bagi orang Yahudi ya, saya pikir strateginya Paulus itu kalau mau membangun gereja pasti dari pria dulu. Tapi dia memulai dari wanita, saudara. Ini luar biasa ya. Saya teringat bahwa saksi kebangkitan Yesus yang pertama itu para wanita. Orang Yahudi, wanita itu dianggap second class gitu ya, karena patriarki ya. Tapi lihat di sini, kalau Paulus tidak memberitakan Injil kepada para wanita itu, dia kehilangan kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bapak Ibu, memberitakan Injil itu kepada siapa saja. Amin. Jangan pilih-pilih orang. Karena apa yang dianggap lemah oleh dunia itu akan dipakai Allah untuk mempermalukan yang kuat. Semua orang bisa dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Dan yang sungguh luar biasa, Paulus dan Silas itu tidak hanya memberitakan Injil secara lisan, tetapi dengan perbuatan. Ya, coba kita sudah membaca tadi. Dia ditangkap, dia tidak diadili, dia didera. Bapak Ibu, didera itu dicambuk ya. Dia dikoyakkan bajunya, dicambuk, kemudian dilemparkan ke penjara, dipasung. Bayangkan dipasung itu pasti nggak enak, saudara ya, susah. Tetapi apa yang dilakukan, apakah dia memberontak, apakah dia marah, apakah dia kecewa, putus asa? Tidak, justru dia memuji Tuhan. Ini loh, nggak hanya menginjil dengan perkataan, weh, kalau khotbah pinter saudara, tapi kelakuannya 180 derajat dari khotbahnya.
Kalau nasihati orang itu luar biasa, tapi nggak bisa nasihati dirinya sendiri. Kalau nasihati orang, sabar ya, sabar. Ketika ada masalah, dia sendiri tidak sabar. Makanya kalau mau sabar, pergi ke Dispenduk, ganti nama aja, sabar. Ya, iya kan? Banyak orang seperti itu. Tapi tidak dengan Paulus. Dia menginjil dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, kalau fokusnya adalah dirinya sendiri, ketika gempa bumi terjadi, ketika pasungannya itu lepas, ketika rantainya lepas, ketika pintu-pintu penjara lepas, kan dia seharusnya lari dong. Tapi dia nggak lari, bayangkan. Kenapa? Karena fokusnya bukan dirinya sendiri, bukan keselamatan dirinya, tapi dia mau menjangkau kepala penjara ini. Dia mau menjangkau orang-orang di penjara itu. Saudara, kalau disakiti orang ingin membalas enggak? Oh, biasanya ingin membalas. Ketika dia lihat bahwa kepala penjara menghunus pedangnya dan mau bunuh diri, kalau orangnya enggak seperti Paulus, ndang mati yo kono, jahat kon iku yo. Lo punggungku sakit semuanya, kurang ajar kamu ini, mati sana. Enggak saudara, jangan celakai dirimu, kami semua ada di sini. Bisa kita menunjukkan hidup yang seperti itu? Ini luar biasa. Biasanya kalau kita sedang disakiti oleh orang, lihat dia jatuh, syukur, rasa nokon gitu ya. Tapi tidak dengan Paulus. Jangan, kami masih di sini. Bapak Ibu, apa aplikasinya bagi kita? Mungkin saat ini kita diperlakukan tidak adil seperti Paulus, ditangkap, didera, diadili, dijebloskan ke penjara. Mungkin itu kesempatan kita untuk bersaksi. Amin. Mungkin itu kesempatan bagi kita untuk memuliakan Yesus. Tidak hanya dengan perkataan tetapi dengan tindakan kita. Oh, wong Kristen itu ngene ya. Wong Kristen itu enggak jahat. Wong Kristen itu apik. Amin. Nah, kita baru tersinggung dikit aja sudah kusing-singkan lengan. Rawi-rawi rantas. Artinya apa ya saudara? Lu nggak tahu siapa gua dulu ya? Wah. Jadi kalau kita menderita, mungkin itu kesempatan bagi Tuhan untuk kita memberitakan Injil. Dan kalau kita tetap bersukacita dan fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa, mungkin yang kita alami akan menuntun orang kepada pertobatan. Lihat, setelah Paulus berkata, jangan celakai dirimu, kami masih di sini. Lalu kepala penjara ini menyuruh prajuritnya membawa suluh. Dan ketika dia melihat mereka sujud berterima kasih. Dan berkata, Tuhan, apa yang kami harus lakukan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Kamu dan seisi keluargamu. Amin. Bapak Ibu, kalau mau menjangkau jiwa-jiwa itu seperti ini, seperti yang minggu lalu saya katakan. Ya, orang-orang yang dibawa menginjil oleh Paulus adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang terkenal baik. Yang tidak hanya dapat bersaksi dengan mulutnya, tetapi juga dengan perkataannya. Jika fokus kita bukan diri sendiri, untuk mendapatkan hak-hak kita, untuk membalas sakit hati kita, saudara, maka kita akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kalau saudara fokus pada diri sendiri, hak untuk membalas dendam, saudara akan kehilangan kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Makanya sabar. Kadang orang berkata sama saya, kok Om Doni lemah ya? Bukan lemah, sabar Bapak Ibu ya. Memang orang sabar itu sepertinya lemah ya. Seperti Paulus, kok kelihatan lemah ya? Tidak. Justru orang sabar itu orang yang kuat karena dia memiliki kasih yang besar untuk keselamatan orang lain. Amin.
Mau bersabar untuk pekerjaan Tuhan? Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Nah kemudian saudara, hati-hati. Setan itu ingin menggagalkan pemberitaan Injil dengan cara-cara yang halus. Ya memang ya, setan itu kadang-kadang membuat kita undur dengan kekerasan seperti Paulus ya. Ditangkap, didera, supaya dia tidak memberitakan Injil lagi. Seperti pada pasal 2, pasal 3, dia diancam untuk tidak memberitakan Injil. Tetapi Petrus berkata apa? Lebih takut kepada manusia Allah atau kepada manusia, pikir sendiri. Paulus didera supaya tidak memberitakan Injil. Tetapi sebenarnya yang paling bahaya itu cara-cara halus Bapak Ibu. Seperti yang dilakukan oleh budak atau hamba yang memiliki roh tenung ini. Coba perhatikan ya. Dia mengatakan orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini kata-kata benar enggak Bapak Ibu? Menurut saya itu benar, 100% benar. Tetapi kenapa Paulus menjadi jengkel, tidak nyaman dan mengusir roh itu? Karena Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 11, dia tidak mau bahwa iblis itu mengambil keuntungan dari dirinya. Bahaya sekarang saudara adalah bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu menyamar seperti malaikat terang. Ngaku-ngaku Kristen tetapi menyangkali firman Tuhan. Ngaku-ngaku Kristen tetapi menyangkali Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ngakunya Kristen tapi yang diajarkan bukan firman tapi filsafat. Ngaku Kristen yang diajarkan bukan firman tetapi psikologi, humanisme. Hati-hati. Tidak semua yang dibungkus dengan nama Kristen itu isinya Kristen. Contoh sekarang, waktu Lebaran ada banyak black kongguan, isinya rengginang, kan begitu ya? Iya toh? Dipajang kongguan, biskuit Roma, apalagi itu, wafer, dibuka keripik tahu. Namanya Kristen, tapi isinya psikologi. Namanya Kristen, tapi filsafat duniawi. Namanya Kristen menolak Injil, menolak Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, menolak Alkitab sebagai firman. Ini yang bahaya. Saudara, tidak semua orang yang bicara di mimbar, pakai dasi seperti saya, harus semua diamenkan perkataannya. Hati-hati Bapak Ibu. Termasuk saya, kalau saya salah, silakan ditegur. Amin. Saya selalu mengingat kata-kata Paulus, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, supaya kamu dapat menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan kamu. Jadi kalau saya khotbahnya lama, panjang, karena saya sayang Bapak Ibu. Loh kok senyumnya gitu? Kok di sini terasanya? Loh sayang loh, bener Bapak Ibu. Ya kalau saya mau khotbah enak-enak aja ya santai-santai aja cerita ngalor ngidul, ketawa-ketawa, saudara seneng pulang sambil cekikikan. Tapi saudara jauh dari Tuhan bagaimana? Suka saya yang seperti ini atau yang seperti stand up comedy? Nah, ada satu yang ngomong yang lain enggak, aduh. Tapi saya enggak ingin disukai kok, ingin dicintai aja. Karena kata Paulus, aku enggak berusaha menyukakan manusia tetapi menyukakan Tuhan. Jadi, cintailah diriku untuk selamanya. Bapak Ibu kata Alkitab kita harus saling mencintai, amin. Saling mengasihi. Jadi ini penting saudara ya. Hati-hati dengan cara-cara halus setan untuk menjauhkan kita dari kebenaran. Dan kemudian Injil selalu berpusat kepada pribadi Yesus Kristus. Ingat kata Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, coba kita baca lagi ayat yang ke-31 dari Kisah Rasul pasal yang ke-16.
Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ada orang yang mengatakan, tidak perlu percaya Yesus, yang penting hidupnya baik itu bisa masuk surga. Tapi tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Amin. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kemudian di Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada siapapun juga selain di dalam Yesus, supaya kita dapat diselamatkan. Saudara, jangan terkecoh dengan kemasan Kristen, tetapi isinya bukan Kristen. Menentang dasar-dasar kekristenan yang fundamental. Hati-hati. Makanya baca Alkitab dengan baik-baik, pelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, orang yang mendengar Injil itu bisa merespon dengan iman atau menolak dengan kekerasan hatinya. Kita melihat bagaimana Allah membuka hati beberapa orang. Dia membuka hati Lydia. Dia membuka hati keluarga Lydia. Dia membuka hati kepala penjara itu. Dia membuka hati keluarga kepala penjara itu sehingga mereka percaya Yesus. Tetapi ada juga yang menolak karena kekerasan hatinya. Itulah Tuhan dari hamba perempuan dengan roh tenung itu. Itulah orang-orang di kota Filipi yang dengan keras memakan fitnahan dari tuan dari hamba perempuan itu. Siapakah kita? Apakah kita orang-orang yang menerima Injil Yesus Kristus atau yang menolak karena kekerasan hati mereka? Ingat, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan isi keluargamu akan selamat. Artinya apa? Kalau engkau percaya, kalau keluargamu juga percaya Yesus, maka kalian semua akan diselamatkan. Mari di zaman akhir ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hanya dengan sentuhan jari, Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam konten-konten yang begitu luar biasa. Milikilah keyakinan yang kokoh pada Injil. Karena Injillah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Bahwa Allah itu memanggil orang-orang yang berbeda dengan situasi yang berbeda untuk datang kepadanya. Itu bukan satu kebetulan, kalau kita ada di sini itu bukan kebetulan. Dan bahwa Allah akan membawa mereka orang-orang yang dipertemukan itu untuk mendengar Injil. Dan Tuhan akan membuka hati mereka, merespon dengan benar sehingga dia diselamatkan. Jangan kita menolak karena kekerasan hati, tapi percayalah, maka engkau akan melihat keselamatan itu menjadi bagian hidup kita. Amin. Sama-sama kita.